Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ashtaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla ma'asyiral muslimin dan ya Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam kitab Sahih Muslim bab mengenai al-bir wasilah wal sadaq. Al-bir kebahagiaan, wasilah silaturahim, dan ada satu bab yaitu tafsirul birri wal ihsan. Penafsiran dari al-bir, kebajikan, kebaikan itu apa? Ya. Dan apa yang disebut sebagai wal ism. Ism itu artinya dosa. Maka Rasulullah SAW bersabda tentang ini, al-biru husnul khuluq. Beliau bersabda ketika ada yang nanya apa bir dan al-ism. Al-bir itu adalah amal yang baik. Kebajikan itu adalah amal yang baik. Semua amal yang baik itulah kebajikan. Wal ismu, dan yang namanya dosa itu mahaka fi sadrika wa karihta ayyaktoni'a alaihinna. Apa yang tersirat dan tersembunyi di dalam relung dadamu, ya. Ya. Dan kau benci kalau itu diketahui orang, itu yang disebut sebagai dosa, ya. Saudara sekalian, al-birru yang disebut sebagai kebajikan itu yang dikatakan oleh ulama adalah, ya, al-birru kebajikan yang dimakna dengan makna asilah, yaitu menyambung persaudaraan, wa bimakna al-latif, yang al-latif ini artinya lemah lembut, ya. Wa husnus sahabah, dan kebaikan persahabatan, wal asyirah, ketetanggaan, ya. Wa bimakna, dan juga dengan makna akhir itu adalah at-ta'at, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadha ya wa hadhihi al-umur, semua ini adalah perkaranya adalah kumpulan dari akhlak yang baik. Ini yang disebut sebagai al-bir tadi. Kemudian yang disebut sebagai al-ism itu mahaka. Suatu yang engkau pengen untuk tidak dilakukan, dan itu tergerak di dalam program kamu, dan membuat hati itu tidak merasa tentram, ya, di dalam dada sampai ke dalam hati, ya. Kenapa? Karena keraguan-keraguan dan ketakutan, ya, terhadap apa saja akibat dari dunub itu artinya perbuatan dosa itu. Nah, ini yang mesti harus kita ketahui bersama kita, ya.
Jadi ternyata yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW al-birru seluruh wal-ismu ma'akam setrika wa qarah wa karita ayat alaihi nas itu bermakna demikian luasnya, karena berarti nyambung silaturahmi, berbuat lembut, ya. Okay. Baik sama kerabat, pada saudara, tetangga, juga termasuk yang disebut sebagai to'at dan lain sebagainya. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang berbicara mengenai al-bir al-walidain, berbakti kepada kedua orang tua, wa annahuma ahaqqu bihi, karena ini juga merupakan haknya orang tua untuk disikapi baik oleh anak-anak. Dan yang disebut sebagai ar-rahim, silaturahim, itu kekerabatan itu tahrimu qati'ah, ya, atau qati'atiha, haram diputus saudara. Kalau sudah disambung haram diputus atau tersambung dengan sendirinya. Padahal yang namanya persaudaraan itu sudah bersatu, dimungkinkan dari dua arah, satu dalam darah dan dalam agama. Jalannya ini, dua-duanya bukan basa-basi. Persaudaraan dalam agama itu tidak basa-basi. Ketika kaum muhajirin dari Mekah berhijrah ke Madinah, maka Rasulullah kemudian mempersaudarakan antara satu orang penduduk asli Madinah dan satu orang muhajir. Ya. Bahkan persaudaraannya menjadi sedemikian kencang dan rapat. Ya. Sampai ada satu kisah di mana Abdurrahman bin Auf, orang muhajirin ini, ditawari oleh saudara agamanya yang dipersaudarakan oleh Rasul. Ditawari apa? Istri. Jadi gini, ditawari istri bukan berarti untuk berzina ya, tapi untuk ini dua istri saya. Yang satu tak cerai, yang mana kamu pilih? Tak cerainya aku jadilah istri. Kata Abdurrahman bin Auf, karena memang dia juga dibekali dengan persaudaraan yang hakiki, maka dia katakan apa? Tidak, yang jadi istrimu aja ada. Aku tolong tunjukkan kepadaku pasar. Kemudian tunjukkan pasar. Kemudian dia berdagang dari pagi berdagang, siang hari sebelum zuhur itu dia sudah bisa membeli emas untuk mas kawin dengan wanita di sana. Ada Ansar yang bukan istri yang saudaranya ini. Lah ini loh kayak gini nih loh ya, luar biasa. Ya, persaudaraan yang hakiki. Berikutnya, apakah ada persaudaraan yang juga hakiki tapi masih terbatas? Kalau dalam Islam kan sedemikian faedahnya ya. Apa ada yang kalau misalnya dalam Islam itu dilakukan persaudaraan? Maka kita melihat ada yang namanya kalau dalam kesatuan militer itu namanya apa? Kalau satu orang dengan satu lain namanya apa? Hah? Bukan komik, satu korsa. Ya, ini korsa yang sama-sama. Mereka korsa itu sama-sama TNI Angkatan Darat ini ada korsanya. Kalau saudaranya, temannya, maksudnya temannya militer bisa jadi orang lain, ya bersama-sama mewujudkan solidaritas. Jadi juga merupakan satu apa tadi persaudaraan juga. Jadi kalau dalam Islam karena agama, maka ini yang diharapkan untuk diputus. Kita lihat tahrim qati atiha.
Rasulullah sebenarnya Allah itu menciptakan makhluk. Ketika kemudian dikasih kelengkapan dalam dirinya itu apa yang disebut sebagai Ar-Rahim, yaitu kasih sayang, persaudaraan. Maka Allah berfirman, ini tempat yang nggak boleh siapapun memutusnya. Maka Ar-Rahim tadi bilang iya. Maka Allah berfirman kepada Ar-Rahim tadi, kasih sayang yang dijadikan perangkat pada diri kita ini. Amat tardaina an asilaman wasolaki. Allah berfirman, kau ridho enggak kalau aku menyambung apa yang kamu nyambung? Jadi kalau ada orang kemudian menunjukkan kasih sayangnya itu dengan menyambung persaudaraan, kirim salam kah, mengunjungi kah, atau telepon kah, gitu ya, kirim salam gitu. Itu namanya sudah menyambung persaudaraan satu dengan yang lain. Maka siapa yang menyambung persaudaraan itu akan disambung oleh Allah. Ya. Kemudian dia waktu aman kotaki, aku akan memutus apa yang kau putus, kau diputus karenanya. Jadi kalau ada orang putus persaudaraan, dia juga diputus oleh Allah. Nah yang disambung apanya, yang diputus apanya, ya, oleh Allah itu. Yang disambung adalah rezekinya dan umurnya. Sekaligus ini juga jawaban bagi kita kalau kita punya teman seagama, itu persaudaraannya harus disambung, silaturahimi, didatangi, ya, tanyakan barangkali kalau sudah simian para akrabnya, ya. Atau yang baru saja kenal sama ini. Persaudaraan itu harus disambung sedemikian rupa. Kalau nyambung maka akan disambung umur dan rezeki. Kalau memutuskan silaturahim, wis kowe karo wis ora duwe hubungan sedulur blas, itu juga akan diputus apanya? Satu, rezekinya. Dua, umurnya. Repot dah ini. Jadi dengan itu kita jangan memutuskan silaturahim. Kemudian juga apa yang menyebabkan, sifat-sifat yang menyebabkan terputusnya silaturahim tadi. Apa itu? Pertama adalah tahasud. Tahasud itu saling hasud, dengki. Apa yang disebut sebagai hasud itu? Kita benci kalau orang lain senang. Kita sangat susah kalau orang lain senang. Tapi kebalikannya, kalau ada orang menderita, kita bahagia banget. Ini namanya hasad. Dalam bahasa Arab, hasad. Dan ini celakanya, ya, semakin lama bukan semakin hilang, tapi semakin bertambah. Kalau tanggal lele, tanggal itu sepeda terus dua hebat. Jumlah ganti apa? Mebel ada, wakil sani ganti anyar nih. Wah, tinggi, ya. Wadahud saling membenci, wadajazur saling merangi satu dengan yang lain. Bahkan di dalam Islam itu diharapkan, ya, al-hajri fokosolasi tidak butuh sedikit menjuta ini situ ya. Dia nggak mau bertekun sabar lebih dari 3 hari, padahal nggak ada udur sapi, ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh. Kemudian juga tahrimud dzan. Dzan itu artinya jangan sangka. Wa tajassus.
Tajasus itu saling memata-matai, nyari berita orang lain yang dibenci. Krungu sebarke. Eleke nek awike rawani nyebar. Kan njaluk maha musuh kok apike tak sebar mungkin. Wa tanafus apa? Bersaing secara tidak sehat, ya, jor-joran, tanafus itu. Tangganya bangun rumah, kalau mau rodelek bangun, bangun. Tetangganya tingkat 3, ini tingkat 3. Tangganya 2 mobil, dia itu 2 mobil. Soal duitnya kapan le lunasi kabel mau 20 tahun luar. Asal disebut ini karena apa gitu nama tadi tanafus ya ya. Ini jangan mudah terjadi pada kita. Berikutnya juga disebut sebagai tahrimud dzalim, mendalimi umat muslimin. Kemudian juga menumpahkan darahnya, dan juga korbanannya setelah hartanya. Ini ya, ini termasuk yang dilarang supaya jangan silaturahim kemudian hilang. Ya. Kira-kira ini kalau berbuat ini ada dolim, ada sudon, ada cari-cari berita dan sebagainya, kira-kira bisa nyambung silaturahim apa enggak bisa. Jadi pedot diri. Nah ini makanya termasuk apa? Asyahna wa tahajur. Apa asyahna? Asyahna itu kebencian yang kelewat. Benci. Ya, sudah sangat dendam sumat yang luar biasa. Israel kudu balas. Ya. Wa tahajur, menjauhkan dirinya dari orang-orang baik-baik, menunjukkan ingin itu maksud tidak boleh. Bagaimana soal kayak sifat-sifat iyadatul marid, menengok orang sakit itu gimana? Nengok orang sakit ini kalau dia yang ditengok muslim, maka orang yang nengok ini dapat 70.000 malaikat dicipta oleh Allah baru. Malaikat baru dicipta oleh Allah untuk doakan dia sampai sore. Kalau nengoknya pagi, kalau nengoknya sore, Allah ciptakan 70.000 malaikat untuk doakan orang ini sampai pagi. Kayak gitu selamanya. Luar biasa ini. Keutamaan orang akan tahu kalau sakitnya ini melakukan yang haram gimana. Di dalam kitabnya Imam Az-Zahabi yang dikasih judul oleh beliau Al-Kabair, ya, itu diterangkan kalau ada orang mabuk baru minum miras gitu ya, maka jangan dikasih salam, jangan diajak jalan. Kalau sakit tidak usah ditengok, kalau mati jangan dilayati. Wah, keras. Ya. Ini hukumnya dari siapa? Dari Allah dan Rasul. Ngeri. Ya. Kemudian kalau yang ditengok itu mukmin, maka kita lihat apa yang disabdakan oleh Rasul. Man ada marid, siapa yang menengok orang yang sakit, lam yazal fi urfatil jannati hatta yarji. Dia selalu berada di dalam taman surga sampai kiamat. Itu masya Allah luar biasa. Berada di taman surga sampai kiamat. Sama dengan ketika sholat depan.
dia berada di kawasan. Kita lagi baru. Sekarang bagaimana kalau orang mukmin itu melihat ya, dia itu sakit, kita melihat orang lain sakit, kita disuruh minta perlindungan dari keadaan orang itu. Kita disuruh dengan mengambil sebuah, kita minta perlindungan kepada Allah dari orang misalnya apa dalam hal ini kena penyakit ayan dan kita berdoa supaya penyakit ayan, penyakit yang sangat berbahaya. Kita juga minta perlindungan kepada Allah dari keadaan orang ini. Nanti langsung ditolong sama Allah ya. Jadi kalau ada orang sakit, kita lagi jalur turun, yang dilatih baik, jangan disuarakan, ngomongin orang. Ya Allah, mudah-mudahan aku gak jadi seperti ini. Lorong harus teman. Kita harus jalan sama bakal bablas. Hanya di orang ini. Kemudian berikutnya juga dilarang kita ini berbuat zalim kepada orang lain, menganiaya orang lain, berbuat tidak adil kepada orang lain. Ini di sini diterangkan satu hadis qudsi yang sangat panjang. Saya terjemahkan langsung aja. Wahai sekalian hambaku, kata Allah, mengharamkan perbuatan aniaya atas diriku atau menganiaya oleh Allah diharamkan sini. Wa altuhu bainakum muharraman. Aku jadi itu haram kalau kamu. Wala tadzalamu, kalian wahai sekalian hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, bisa aku beri petunjuk itu. Jadi kenapa kita harus baca? Tunjukilah aku jalan yang lurus. Ini bukan berarti belum berada di jalan yang lurus. Sudah kita siap dia berhadapan dengan kemusyrikan, perbuatan dosa besar, kecil. Ya dong. Karena ngadepi kayak gitu terus gimana kalau enggak kemudian ada ketahanan untuk nolak? Ya harus ada ketahanan. Maka kita cara nolak dengan Allah. Jalan itu juga jalan bela-bela. Ini sana, ini sini. Jadi lurus terus jalan Islam. Kita ambilkan. Kemudian Allah berfirman, ya ibadi, wasallam belum jauh sekali pasti lapar. Kalian lapar. Kecuali yang aku beri makan. Kalau yang kita makan itu pemberian dari Allah. Kemudian orang yang maka Allah sekali bakal berikan. Maka anda bisa berikan. Saya harus melakukan. Kecuali yang aku beri pakaian. Mintalah pakaian kepada aku, saya beri kau pakaian. Hai hambaku, sesungguhnya engkau bersalah malam dan siang, dan aku mengampunkan dosa, kata Allah, jami'an semuanya. Wastaghfiruni, mintalah ampun pada Allah, bisa aku ampunikan. Wahai sekalian hambaku, yang
tidak akan bisa mencelakakan aku, tapi kalian merasa bisa. Wahai kalian hamba-Ku, kalian tidak bisa memberikan kepada Allah, membahagiakan aku. Maksudnya membahagiakan, memberi manfaat padaku. Tapi kalian merasa bisa. Wahai hamba-Ku, seandainya orang yang pertama sampai terakhir dari manusia dan jin, mereka berdiri menjadi orang yang paling soleh, semuanya soleh, itu tidak akan nambahi kerajaanku sedikit pun. Hai hamba-Ku, orang yang pertama dan terakhir dari manusia jin, kalau menjadi orang yang paling jelek sekalipun, mana kau saudara bagi saya, itu tidak kurangi kerajaanku sedikit. Wahai sekalian hamba-Ku, seandainya orang yang pertama sampai terakhir, manusia dan jin, berdiri di tempat yang tinggi, kemudian minta semuanya kepadaku dan aku beri, setiap orang apa yang dia minta, itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, kecuali kama yang usul mihyatu ida udhilal bah, kecuali seperti kurangnya kalau masih semua manusia surga itu berkurangnya cuma seperti jarum dunia dicelokin oleh air laut terus ya kan, ya perbandingannya kayak ya. Selanjutnya ya. Sekalian hamba-Ku, amal-amalan kalian itu aku pelihara untuk kalian, dan aku akan berikan kontak kepadamu besok. Siapa yang menjumpai hidupnya itu dalam kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Dan barang siapa yang janganlah dia saling kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian perkara yang namanya zalim itu kita harus melungi dua, orang yang zalimi dan orang yang ditolong, yang dizalimi. Loh, kalau yang dizalimi jelas harus membutuhkan pertolongan, tapi yang menzalimi, ya, gimana jenis pertolongan kepada mereka ini? Maka kita cegah dia dari menzalimi, itu berarti kita sudah berbuat baik dan tidak kita cegah dia, karena kita disuruh menjaga orang yang zalim supaya tidak supaya tidak menzalimi. Tentunya. Di sisi yang lain kita diperintah oleh agama ini istihbabul afwi wa tawadhu, suka gampang sekali memberikan maaf sama orang kalau orang lain bersalah atas dirinya. Dan tawadhu itu bukan kok minder, bukan merendahkan hati, ya, rendah hati dari perintah oleh Allah. Kenapa mau kita diperintahkan untuk memberi maaf orang lain? Karena apakah kita tidak mau kalau Allah memberi maaf sama kita? Muslimah belum. Nah itu Allah nanti akan mengasih aku. Dan tidaknya. Kemudian perkara yang ada kaitannya dengan memberikan uang dan sebagainya, tawadhu. Mana kosong sodatun malin, yang namanya sekali kurang, nggak akan melihatan. Wa ma zadallahu abdan bi afwi ila iza. Dan tidaklah seorang yang dikasih sifat oleh Allah dengan gampang memaafkan, dia akan diangkat. Jadi kalau orang itu biasa memaafkan orang lain, maka dia akan diangkat derajatnya. Dan tidaklah ada seorang yang tawadhu karena Allah, kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ya. Masya Allah. Berikutnya ini yang kelihatannya paling angel, ghibah.
ngerasani. Gimana ini tentang ghibah ini? Karena ghibah ini namanya kayak makan bagai saudara yang sudah mati. Kan itu aja kita jijik. Mau isi urip aja nih, akhirnya mati, masa kita makan dia. Wah ini sudah busuk. Rasulullah bertanya, atadruna mal ghibah? Kalian tahu nggak apa yang disebut sebagai ghibah? Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menjawab, dzikruka ahaka bima yakrah. Kau menyebutkan tentang saudaramu yang bikin dia marah. Kila farada in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana kalau yang aku kata-kata itu memang punya sifat seperti itu? In kana fi ma taqul faqad dzikrat tabat tahu. Faqad tetap tahu. Jadi kalau ada pada dirinya dari fitnah atau dari ujaran kebencian atau dari apa, gitu ya. Kalau ada pada diri seorang itu, berarti kau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi faqad. Kalau tidak ada pada diri saudaramu sifat-sifat itu, kau telah menuduhnya dengan dusta, tuduhan yang keji. Kita lanjutkan satu lagi. Ini tentang bisyarah man satarallahu ta'ala aibahu fid dunya bi ayas turo alaihi bil akhir. Bab kabar gembira bagi barang siapa yang menutup dirinya itu dengan sutra, dengan aling-aling dan terkenal. Fit dunia di dunia ini bi ayas turo alaihi bil akhirah. Kalau ada yang memberikan rahasia orang lain, maka dia nanti di akhirat juga akan disembunyikan rahasianya oleh Allah. Jadi kalau orang yang nyebar-nyebarkannya wajah, pasti dia juga nanti suatu waktu bagi sebaliknya. Jadi makanya dalam Islam ini masalah luar biasa dan kita tidak harus. Bismillah, mudah-mudahan ini cukup.